Tiada kata-kata yang indah selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah sebelum kami aktivitas lain, kami mencari Engkau dan duduk kaki-Mu adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami ada bersama keluarga kami dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan renungan firman-Mu, jadi makanan rohani buat kami semua. Urapi kami, urapi juga hamba-Mu, dalam nama Tuhan siapa berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Hari kita akan membaca dari Mazmur 132 ayat pertama sampai ayat 18. Mazmur 132 ayat pertama sampai ayat 18. Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Nyanyian sejarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk di Tuhan, kediamannya untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efraim, telah mendapatkannya di padang Yair. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah kepada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hamba-Mu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia pada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anak berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya, ya tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Puji Tuhan, kita melihat satu firman Tuhan yang sangat baik buat kita pada ayat yang ke-11. Tuhan telah menyatakan sumpah setia padamu. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan dudukkan di atas tahtamu. Jika anak-anak berpegang pada perjanjianku dan peraturan-peraturanku yang kuajarkan mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahta. Firman Tuhan katakan, seorang anak kandungmu aku dudukkan di atas tahta. Apa? Saat itu di dalam 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal 7 ayat pertama dikatakan pada ayat 18 dan ayat selanjutnya. Dan saat itu dikatakan firman Tuhan, Daud dia pada ayat pada 2 sampai pasal 7 pada ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Bagaimana dikatakan pada ayat yang pertama, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Lalu berkata Daud atau Raja Daud ini kepada Nabi Nathan, lihat aku diam dalam rumah dari kayu aras, pada tabut Allah diam di bawah tenda.
Lalu berkata Nathan pada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang kandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Nah, dan selanjutnya. Satu ketika Daud ini merenungkan tentang kebaikan Tuhan, merenungkan tentang kasih Tuhan. Dia melihat dia sudah tinggal di istana, tapi tabut Allah masih ada di kemah. Dia merindukan membangun bait Allah. Maka apa yang isi hatinya disampaikan pada Nathan, dan Nathan katakan baik. Tapi satu ketika malam Tuhan berbicara, tidak. Nathan sampaikan pada Daud, bukan Daud yang membangun bait Allah, tapi anak kandungmu. Ya, anak kandungmu yang akan membangun bait Allah, dan anak kandungmu ini akan mewarisi kerajaan, akan kokoh kerajaannya. Siapa anak kandung itu? Itulah Salomo. Ternyata Tuhan memperhatikan bagaimana sikap Salomo yang membangun bait Allah. Ya, Tuhan memberkati Salomo. Tapi sayang, saat Salomo diberkati Tuhan, dia lupa diri. Ternyata dia menyimpang daripada firman Tuhan, dan akibatnya kita lihat kerajaan setelah Salomo meninggal, kerajaan pecah. Ya. Kerajaan Salomo pecah, dia pecah dua, Israel dan Yehuda. Dan akhirnya kita lihat sebelum Masehi 722 Masehi, Israel ambruk. Yehuda 586 sebelum Masehi tidak ambruk. Oleh karena apa? Ketidaktaatan. Betapa penting ketaatan kita melakukan firman dengan baik. Ketaatan betapa penting kita melakukan firman Allah dengan baik. Ya. Tuhan berjanji pada ayat itu, jika anak-anakku berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di tahtamu. Ya, jelas. Akan mengalami berkat Tuhan. Kalau anak-anak taat kepada firman Tuhan, Salomo mengalami waktu dia taat. Tapi setelah dia tidak taat, dia mengalami. Demikian juga berkat yang Tuhan sudah janjikan. Berkat akan diberikan kepada saudara. Percaya, saudara akan berdagang, Tuhan pasti memberkati. Tapi ingat, jangan menyeleweng. Ikuti tapak kaki Yesus. Ikuti maunya Tuhan sebagaimana firman Tuhan. Dan Mazmur 119 ayat, firman perintah bagi kakiku sudah kita jalan sampai garis finish bersama dengan Tuhan. Amin. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Janjimu pada Daud menjadi kenyataan. Daud, Salomo diberkati Tuhan, tapi sayang, ketika Salomo diberkati Tuhan, dia lupa diri, dia lari meninggalkan Tuhan. Dan akibatnya Salomo meninggal, kerajaan pecah dari Tuhan karena ulah yang ketidaktaatan. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati usaha kami, pekerjaan kami. Dan kami mau belajar firman Allah baik, berkat-berkat yang Kau berikan. Kami tidak gunakan perkara-perkara yang najis atau kotor, tapi kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sore hari, siang atau sore pulang bersama keluarga kami, dan kami menikmati berkat Allah. Malam yang tidurnya ada darah, ada rumah tangga kami. Dan bangunkan kami kembali pagi-pagi dan tubuh yang sehat. Ada mesbah keluarga, mesbah pribadi di bawah kaki-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, medis, relawan, tim servis, TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di garis depan Tuhan. Berkati kesehatan yang prima, berikan hikmat yang dari Tuhan,
Lindungi sepanjang hari. Jangan satu pribadi terpapar oleh virus corona, tapi sehat walafiat. Engkau bagi tameng dalam hidup mereka semua. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua, Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.